wah takut kotor nanti mahal skincare saya gitu misalkan. Memang jujur awalnya saya gitu, Pak. Oh gitu ya? Iya, takut bau. Nah, karena kalau lewat peternakan ayam kadang bau gitu. Ternyata setelah saya belajar di Malang nggak sebau itu kok. Dan Iya. kalau dibilang beternak itu bau, tapi kan uangnya nggak bau, hasilnya nggak bau. Uangnya Skincare-nya kita dari skincare juga dari telur itu sendiri ya? telur glowing, owner glowing. tergantung umur, terus stres sama Stres. iklim juga mempengaruhi sekali, Pak. Stres ya itu Iya. ya. Yang petir itu stres juga ya? Iya, benar, Pak. Kaget. Katanya. Iya, benar. Nggak cuma petir sih Pak, kadang kembang api. Iya, benar. Besoknya pasti udah turun telur. Nah tuh teman-teman sekalian, kembang api, mercon itu mengganggu pengusaha kita ternyata ya. Kadang mungkin ini, Pak, kalau ada orang Stres. kandang baru yang masuk, misalnya Bapak kunjungan gitu, kadang telur itu besoknya putih semua gitu, Pak. Kadang gitu. Karena Berkorban. orang baru kan. Iya. Knalpot Jadi- burung juga berarti ya. Iya. Selamat datang di Pelita Podcast, inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pelita. Kesempatan pagi ini kita kedatangan dua wanita hebat, satu dari Panji, satu dari Besuki. Beliau-beliau ini alhamdulillah bersedia hadir untuk bersharing atau membagi pengalaman beliau-beliau ini saat menjadi peternak ayam petelur. Nah, untuk itu kita akan mengulik pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini, bagaimana menjadi seorang pengusaha sukses. Mungkin nanti sahabat Pelita bisa belajar untuk menjadi seorang peternak ayam petelur yang sukses juga. Nah, sahabat Pelita, kita coba dalami ya. Mbak, perkenalkan diri dulu. Mulai dari Mbak Lia ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya pada acara podcast hari ini. Semoga apa yang sebentar lagi saya bagikan bisa menginspirasi teman-teman untuk mengetahui usaha ayam petelur, baik yang mau sekedar tahu atau ingin memulai. Perkenalkan, nama saya Lia Virginia. Kegiatan saya sehari-hari mengurus ayam. Iya. Terima kasih. Lalu Mbak Ira? Perkenalkan, kalau saya Rihan Rohuda, nama panjangnya, tapi biasa dipanggil Ira. Ya, sama kegiatannya setiap hari merawat ayam. Lalu selain menjadi peternak ayam nih, kegiatan mungkin ada aktivitas lain seperti apa ya, misalkan usaha yang lain mungkin, atau bekerja di tempat lain mungkin selain berusaha. Kalau selain beternak ayam ya kadang bantu mama di pasar. Di pasar. Terus kalau bulan puasa jualan jajan. Oh, ada usaha lain berarti. Tapi Kuliner. itu kan tidak setiap hari, Tidak Pak. setiap hari. Kalau Mbak Ira? Kalau saya sama, biasanya bantu tante. Kebetulan tante buka kios pertanian, biasanya suka bantu-bantu jual pupuk, kan sekarang udah pakai aplikasi kan. Aplikasi ya? Iya, Wajah ha-ha. itu. Iya, pakai aplikasi. Jadi ya harus bantu tante karena kan udah tua, jadi mungkin ada susah gitu, Pak. Berarti UMKM-nya double ini, teman-teman sekalian. Gen Z yang apa ya, kemampuannya tidak hanya di satu bidang saja. Sedang kelahirannya Mbak Ira? Kalau saya kelahiran tahun 2002. Wah, luar biasa. Gen Z ya? Beda dengan kita. Gen Z. Kalau Mbak Ira sendiri? Saya kelahiran tahun 97. 97. Wah, mudah-mudah sekali ini bisa jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Gen Z di situ Bondo nih ya, untuk bisa minimal memulai dari dari nol, atau mungkin sudah jalan kurang sukses, bisa belajar dari beliau-beliau ini. Lalu faktor apa saja yang membuat mbak-mbak ini tertarik untuk berternak, khususnya ternak ayam petelur? Kenapa enggak ternak sapi? Kenapa enggak ternak ayam pedaging? Itu kenapa petelur?
Kalau saya pertama karena kebutuhan pasar. Saya melihat telur itu kan setiap hari dikonsumsi. Jadi saya pikir pasarnya luas. Luas ya. Dan bisa dijual kemana saja menurut saya. Jadi, dan apa ya, bisa dikerjakan di rumah juga. Oh iya iya. Saya juga tertarik dalam bisnis. Jadi Bisnis yang lain. jadi saya kayaknya telur pas. Kalau yang lain kayaknya kurang menurut saya. Jadi kalau telur setiap rumah tangga pasti Pasti butuh. konsumsi telur. Pasti habis lah ya telur itu. Kalau Mbak Ira sendiri? Kalau saya kebetulan saya sarjana peternakan. Wah, ini. Ini sering komunikasi berarti ya? Iya. Wah, kompak, bestie. Iya. Kebetulan saya sarjana peternakan, ya salah satu pasti kan kita pengen bekerja yang selinear sama Linear, bidang ya. kuliah. Jadinya kebetulan kan awalnya dia mau PNS, tapi kan waktu itu masih belum buka. Jadi kayak ya udah kita coba aja usaha. Kebetulan di TikTok ketemu kok kayaknya perlu dicoba gitu. Akhirnya coba dalam skala yang kecil dulu, terus akhirnya karena masih aktif kuliah jadi ya memanfaatkan kayak magang-magang gitu Pak. Jadi tertarik, ternyata cash flow-nya enak. Jadi ya udah kita lanjutkan. Nanti kita bahas cash flow nanti. Oh ya. Nah, siapa sosok yang menjadi inspirasi? Mungkin ada sosok yang sukses nih, pengen jadi ini gitu. Mungkin ada? Ada. Ada. Kebetulan saya punya Pak D, tapi saya biasanya panggilnya Papa. Nah, Papa itu satu role model ya buat kita jadi entrepreneur. Kebetulan Papa juga punya pabrik triplek. Jadinya saya melihat Di situ Bondo? di Bali. Di Bali. Ya. Kebetulan ini Pak, saya ngelihat Papa merintis usahanya tuh segitu gigihnya. Jadi saya tertarik pas udah tahu hasilnya, ini loh hasil kita jadi pengusaha itu kayak gini gitu. Jadinya kayak tertarik aja. Juga kita kalau jadi pengusaha itu kita banyak hemat di waktu, kita menang di waktu sih Pak. Ya karena milih sendiri. Iya, benar. Kalau Mbak Lia, mungkin ada yang ingin menjadi seperti ini gitu karena kagum ke sosok itu. Kalau saya, mama saya sendiri. Wah. Soalnya dari dulu mama saya itu memang pekerja keras. Jadi saya mencontoh mama saya. Jadi gimana caranya saya mau seperti mama saya. Jadi dari nol sekarang bisa membawa anak-anaknya lebih baik. Lebih baik lagi. Siap. Lalu selanjutnya nih, ini kan pasti ada yang mulai merintis dari nol, ada yang melanjutkan usaha orang tua. Nah, kalau Mbak Lia misalkan, itu merintis dari nol atau melanjutkan usahanya itu? Kalau usaha ayam ini merintis. Merintis dari nol ya berarti ya? Karena usaha orang tua beda. Beda. Kalau Mbak Ira? Sama Pak, saya merintis dari masih semester berapa ya? 6 Pak. Kuliah sudah usaha Iya. ya berarti? Karena saya kuliah 7 semester, jadi semester 6 itu udah mulai itu coba-coba ayam dari 10 ekor. Praktik lah ya? Iya, benar. Dari 10 ekor. Dari 10 ekor ya berarti? Iya, dari 10 ekor. Lalu telurnya sendiri, kalau sampai saat ini, itu terdistribusi di lingkup masih memenuhi kebutuhan kecamatan, atau sudah setubun, atau bahkan sudah ke kota-kota lain, misalnya ke Dowoso atau Banyuwangi? Kalau saat ini saya masih memenuhi di desa saya itu Pak. gitu Jadi ya? kayak semua yang jualan di sekitar situ, kayak toko-toko kelontong itu semuanya telurnya ngambil di saya, gitu Pak. Kalau Mbak Lia? Kalau saya distribusinya kebetulan ke warung. Ke warung mama saya sendiri, terus ke warung sebelah mama. Di Pasar Mimbaan Baru. Itu dengan yang antar atau diambil tuh telurnya? Kalau saya diantar. Oh, diantar ya? Diantar. Karena satu toko kan satu tempat sama satu mama. tempat, ya. Jadi mama ambil ke rumah, nanti orang-orang warung sekitar mama ngambil ke toko mama. Toko mama. Oh, berarti diantar ke toko mama, lalu diambil. Iya, sama Kalau Mbak warung-warung. Ira gimana distribusinya? Kalau saya distribusinya ada yang diantar, ada yang dijemput sendiri gitu Pak.
Jadi ya sudah ya, marketingnya sudah jalan tuh. Iya. Jadi sudah apa ya? Jalan, sistemnya sudah jalan berarti marketingnya. Jadi kalau sudah dijemput pun artinya sudah well known, sudah diketahui banyak orang, lalu udah langganan gitu. Keren nih, keren. Lalu saat ini apa sudah ada apa ya namanya, masalah ya yang terjadi atau yang dihadapi nih? Pastinya ada. Ada ya. Apa itu? Apalagi Yang terbesar lah, masalah yang terbesar. pada saat ini, ya menurut saya pada saat ini yang paling berat gitu di peternakan. Soalnya sekarang harga pakan naik, terus naik, gitu ya. sedangkan harga telur turun terus. Jadi saat ini pada mode bertahan, Pak. Gitu. Tidak mendapatkan apa-apa karena biaya pakan yang dikeluarkan lebih besar daripada hasil telur tiap harinya. Oh, Mbak Ira sama? masalahnya? Iya, kalau sekarang karena kan keadaannya kita lagi oversupply. Karena kan mungkin sekarang banyak yang FOMO nih, kita berternak ayam karena ada MBG kan Pak. Nah jadi sekarang kan kebetulan MBG lagi tutup, jadi kita semua lagi oversupply. Jadi kayak harga pasar sekarang supply-nya terlalu banyak, demand-nya terlalu rendah gitu. Jadinya itu harganya terus. Turun. Iya. Berarti turun kebijakan terus. MBG itu juga ngefek ya ke harga ya, lalu distribusi juga ya berarti. Iya, Sampai oversupply gitu ya. Iya, oversupply karena Banyak yang tertarik karena MBG itu kan Pak, iya, beternak. banyak yang menambah populasinya Banyak Pak. menambah populasi karena kebutuhan MBG itu besar Pak. Iya, iya betul. Jadi ya seluruh siswa kan ya itu ya, kalau MBG ya. Iya. Loh saat ini produksi peternakan sendiri per hari, Oh, per hari. perharinya berapa? Itu panennya per hari atau 3 hari hari. sekali? Oh per hari? Per hari. Per hari. Kalau per hari, kalau Mbak Ira? Kalau Berapa saya itu sekitar 10 sampai 11 bersihnya ya Pak ya. Karena kan kadang telur produksinya telur tuh kadang ada yang putih, ada yang pecah di kandang gitu. Jadi itu nanti kita Yang tidak sortir. lolos sortir, Iya. lolos diisi lah ya? Iya, heeh. Oh. Terus akhirnya kita sortir, biasanya bersih kita keluarkan tuh 10-11 gitu. 11 kilo per hari. Iya. Dari berapa ayam tuh? Kalau saya sekitar 200 realnya Pak ya. Iya. Kalau nggak salah ya Pak ya, saya kalau realnya nggak ngitung karena banyak kan. Ayamnya nggak disensus berarti ya? Iya, karena mungkin sekitar 220-an. Keluar 11 kilo Iya, per hari. 11 kilo. Kalau Mbak Lia Kalau saya 15 kilo per hari per hari dari dari 300 300 ayam. Itu sekitar anu ya, apa? 270 Stabil butir. itu. Apa naik turun tergantung cuaca mungkin ada petir katanya enggak keluar gimana? Tergantung umur ayam. Oh, Tergantung umur, terus stres sama Tingkat stres. iklim juga mempengaruhi sekali Pak. stres ya itu. Iya. Ya. Yang petir itu stres juga ya. Bro? Iya benar Pak. Kaget Katanya maksudnya, ya. Iya, benar. Nggak cuma petir sih Pak, kadang kembang api. Iya, benar. Besoknya pasti udah turun telur. Nah tuh teman-teman sekalian, kembang api, mercon itu mengganggu pengusaha kita ternyata ya. Kadang mungkin ini Pak, kalau ada orang kandang baru yang masuk, misalnya Bapak kunjungan gitu, kadang telur itu besoknya putih semua gitu Pak. Kadang gitu. Karena Berkorban. orang baru kan. Iya. Knalpot Jadi- brong juga berarti ya. Iya, Oh ngefek kan? iya kebetulan di belakang rumah saya itu bengkel. Aduh. Tuh, iya. Tapi kayaknya ayamnya udah kebal ya Pak. Soalnya saya peliharanya dari DOC kan dari kecil. Oh DOC. Iya, jadinya udah kebal mungkin ayamnya. Oh iya ya, bahas DOC tadi. Kalau Mbak Lia itu langsung ayam yang besar atau dari Kalau yang saya kecil? pribadi dari pulet, dari umur pulet darah ya berarti? 13 minggu. 13 minggu. Iya. Untuk bisa produksi telur itu umur berapa tuh? Yang Belajar bertelur umur 17 sampai 18 itu Hari. mulai ada 18 telur minggu. pertama. udah 18 minggu. Iya. Nggak lama juga ya. Telur pertama nanti naik 5%, Kalau peaknya, 5%. peaknya produksi. Kan kalau belajar sedikit. Kalau sudah umur berapa itu Puncak. peak tinggi puncaknya. Lalu kalau sudah agak tua turun gitu ya. Iya, Pak. Itu peaknya umur berapa biasanya? Sekitar 28 minggu. 8 minggu ya. Iya, 25, 28 ya. Setelah itu regenerasi berarti ya. Setelah itu mulai menurun perlahan. Lahan itu Iya. yang diganti. Kalau manajemennya bagus mungkin 2 tahun ya.
Iya, puncaknya tuh bisa sampai 60 minggu kalau bisa. Kalau bagus dari manajemennya, tapi kalau afkirnya itu Pak, kalau manajemennya bagus kita bisa afkir di usia 120 minggu. Kalau ada telur yang ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu yang umur bagus itu ya berarti. Kalau besar itu Ya. ayamnya udah Tua. Oh, semakin Soalnya kalau belajar bertelur pasti kecil dulu, Kecil, ya. nanti bertahap. oh, semakin tua semakin Ayamnya sudah fasih bertelur Pak. Jadinya Udah besar. pinter Pak. ya gitu. Nah, menurut Mbak-mbak nih, kita kan ingin ini menjadi inspirasi untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat podcast Pelita yang ingin merintis apa nih kiat-kiatnya dari Mbak-mbak sekalian. Mungkin dari Mbak Ira dulu mungkin. Kalau dari saya Pak? Iya. Yang pertama diketahui kalau kita itu berternak telur, ayam petelur tuh bukan karena FOMO yang pertama, Iya. emang pengen mendalami. Iya. Terus ya yang pertama kalau Serius lah ya, fokus iya lah ya. fokus. Terus habis itu jangan pelihara langsung banyak Pak. Dari populasi yang kecil dulu kan Dari kita. berapa tuh? Dari Kalau saya dari 10 ekor, mungkin dari 10 ekor juga bisa gitu Pak. Jadi kita amati dulu, kita benar-benar kayak Belajar lah ya. iya belajar dari penyakitnya, dari gimana cara merawat ayam gitu. Jangan kalau merawat ayam tuh jangan dipikirkan bisnisnya saja, tapi kita harus lihat ayamnya. Kalau ayam kita ngerawat bagus pasti akan ada timbal balik ayamnya ke kita gitu Pak. merawat pakai hati nih. Iya. Kalau Mbak Lia gimana? Apa yang ingin Untuk teman-teman yang ingin Merintis memulai lah. usaha petelur, jangan pernah takut. Pelajari dulu ilmunya, bisa main ke kandang, bisa langsung belajar ke peternak-peternak, pasti terbuka untuk masalah ilmu itu bisa dipelajari. Memang ternak ayam itu susah, tapi bisa dipelajari. Gampang, tapi tidak bisa sembrono. Jadi ternak ayam itu modalnya besar. Jangan hanya karena wah kayaknya ternak banyak untungnya, nggak gitu juga, harus dipelajari. Jadi mulai aja dulu, sempurnakan belakangan. Oh gitu ya. Karena usaha nggak ada yang langsung sempurna. Mbak Lia dulu dari berapa ekor nih langsung? Saya langsung 300, karena saya 300 ya. langsung belajar ke Malang sebelum memulai. Itu Malang mana itu? Malangnya di Peternakan memang ya? Iya, Gondang Legi. Oh, di Kendang Legi. Boleh. Boleh. Boleh, sangat boleh. Udah banyak kok Mbak yang ke kandang. Iya nggak sih Mbak, kita harus punya mentor juga nggak sih yang kalau ada apa-apa kita bisa tanya gitu. Mungkin yang udah senior Di situ pun ada. ada. Ada komunitas mungkin? Ada. Oh, ada. Lebih gampang lah itu kalau ada komunitas kan. Kemarin baru baru dibentuk ya kita. Oh, resmi. Baru Resmi. dibentuk. Iya, udah mau resmi. Kita Namanya mau apa namanya? namanya APLS. APL. Apa itu? Asosiasi Peternak Layer Situbondo. Peternak Layer. layer. Layar Iya. itu ayam petelur. Oh. Iya, bahasa Bahasa teknisnya ya. Iya. Itu Layer. teman-teman. Ya. Saat ini karena tadi sudah berternak 220 ekor, Mbak Lia 300 ekor kalau nggak salah, itu apakah sudah ada karyawan yang membantu? Nggak ada sih Pak. Belum ya? Semua dilakukan sendiri. Iya, Pak. Karena awalnya menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri. Ya, tujuannya itu memang kan. Sambil belajar. Menurut saya kalau untuk karyawan itu bisa populasi 2000 ke atas. Iya. Iya. Kalau untuk 300 masih bisa. Berarti teman-teman yang ingin merintis kalau sampai di titik 300 ekor masih bisa ditangani Masih sendiri bisa. lah ya. 1000 aja bisa kayaknya. Bisa ya? Pak. Karena 300 setengah jam selesai. Oh gitu. Iya, benar, Pak. 300 setengah jam. Setengah jam. Kita kasih makan, Ngasih makan pagi. cek-cek kesehatan Kelihatan ayam. ya. Oke. Nah sekarang nih agak teknis. Kita ingin juga belajar nih ya sahabat-sahabat tentu yang ingin mengadopsi apa yang diusahakan mbak-mbak ini tentang perawatan nih, tentang apa yang dilakukan apa sehari-hari. Yang pertama pakan, tentu ini kan vital ya pakan. Pakan sendiri itu beli jadi atau nyampur sendiri. Ini kan kita bicara bagaimana ongkos produksi itu ditekan. Kalau beli sih kan gampang ya, kalau beli jadi gitu, tapi kosnya kan Tinggi. tinggi pasti. Untuk itu apakah yang diperkenalkan mbak-mbak ini
menyampur sendiri. Iya, nyampur sendiri saya, Pak. Nyampur Bu- sendiri. Mixing, self mixing. Apa saja yang dicampur tuh? Saya pakai jagung, dedak separator, Anu ya berarti selai padi lah iya, ya bahasa anunya. sama konsentrat, sama premix, sama mineral. Oh gitu. Iya. Kalau Mbak Lia sama. Kalau saya nyampur sendiri. Nyampur sendiri juga ya. Karena memang lebih hemat, Pak. Ya itu. Lebih hemat. Jadi lebih baik nyampur sendiri. Karena Katul, jagung, jagung, konsentrat. konsentrat. Ya, konsentratnya ini yang agak mahal ya. Iya. Juga kalau Jagung mahal ya tergantung Pak, biaya produksi itu tergantung dari biaya harga jagung sama harga konsentrat, ini yang penting dua ini. Kadang kan jagung mahal, iya kayak sekarang. Tadi yang ditambah sini gitu berarti. tapi semahal-mahalnya nyampur ya lebih mahal beli. Nah itu maksud saya, ini mungkin kiat-kiat untuk sahabat-sahabat pelita kalau ingin usaha bisa nyampur lah untuk mengurangi kos produksinya. Juga Ya. produksinya lebih bagus kita Lebih bagus nyampur, ya? Pak. Iya. Kalau Enggak, itu dalam konteks apa tuh yang lebih bagus? Telurnya lebih besar kah? Atau telurnya rasa? sama kotorannya. Kalau kita kering. nyampur sendiri, kotorannya kering. Jadi mengurangi amonia, jadi mengurangi bau di kandang. Terus habis itu telurnya lebih glowing, lebih merah ya, lebih merah dan lebih glowing, kuning. Kuningnya. Kuning telurnya Orange. lebih kuning. Kuning, Pak. Oh kuning ya? Kalau oranye biasanya kita itu ditambah sama premix, namanya astaxanthin. Biasanya buat telur omega itu, Pak. Iya. Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Terus apa namanya? Tadi bicara ngurangi amonia supaya nggak terlalu bau. Pernah diprotes nggak nih sama lingkungan sekitar? Nggak pernah ya? Karena Belum. belum pernah ya berarti. Karena nggak bau tadi. Karena saya rutin nyemprot juga. Oh, perawatan itu berarti. Siap. Manajemen kandang. Ya, pembersihan kandang sendiri. Tadi kan kalau memberi pakan kalau 220 sampai 300 itu setengah jam selesai. Kalau pembersihan Pembersihan saya 3 bulan sekali karena kandang saya kan tinggi, Pak. Jadi aman. itu kotoran ke bawah kan ya? Iya. Oh, berarti kotorannya itu 3 bulan sekali baru Bersihin. Biasanya bisa dijual juga ya, Mbak. dijual juga ya? Iya. Dijual Biasanya juga. dijual kemana tuh kalau kotoran? Biasanya ada yang ngambil sih, Pak. Ngambil ya? Biasanya emang ada yang cari gitu, Pak. Bagus sekali nih ya berarti ya. Jadi Iya, nggak pusing mau buang kemana, bahkan ada yang Iya, yang ada. ngambil. Biasanya satu karungnya 1.000 deh, Pak, kalau nggak salah. Ini kotorannya itu. kotorannya. 3 bulan Mbak Lia bisa berapa karung tuh kotorannya? Ini selain telur ya kan ya pendapatannya. Sekitar 15 karung, tapi saya nggak dijual, Pak. Oh. Jadi yang butuh silakan ambil. Keringnya ya yang diambil ya? Iya, kalau dimasukkan ke karung pasti kering. Kering ya. Itu teman-teman. Lalu pengambilan telur tiap hari itu butuh berapa lama sih? Atur sorry hati kah? Nah, telur itu kan langsung keras apa masih lunak ya? Langsung keras ya? Bayangan saya telur dinosaurus itu ya. Beda ya, beda. Lalu penjualan telur sendiri tadi sudah dijelaskan. Sekarang kalau oversupply misalkan, itu gimana? Di save dulu, disimpan dulu, atau gimana nih kalau yang sekarang nih kondisinya? Kalau sekarang kebetulan mungkin tapi saya selalu kurang ya, Pak, ya, untuk Nah, penjualan. bukan oversupply Tapi berarti mungkin ya? oversupply mungkin Di pasar. iya, atau mungkin Peternak besar. iya, karena kan mungkin ada orang yang kayak mau beli telur ke saya karena fresh gitu. Jadi Pasti habis itu iya, ya? pasti habis satu hari itu, Pak. Jadi mungkin yang oversupply mungkin yang besar dari Blitar Besar, mungkin ya? iya yang besar. Ya, Blitar itu besar ya? Iya, besar, Pak. Besar itu. Ada, saya baca 2 juta, apa 20 juta ayam itu Iya. kayaknya. Yang di Blitar 20 tuh. juta ini Pusat. populasinya. Kalau Mbak Lia sendiri ya, pernah kesulitan nggak tuh distribusi telurnya? Nggak pernah, malah yang kekurangan. Kurang ya? Iya, Pak. Kurang. Betul Karena berarti Mas. pasarnya kan sudah ada, Pak, sudah jalan. Berarti penting juga untuk calon-calon pengusaha ayam petelur nih untuk menyiapkan ya pasarnya itu ya berarti. Iya, benar, Pak. Jangan khawatir, Pak, kalau pemasaran telur gampang. Gampang ya. Karena kan memang dibutuhkan dan telur kita itu fresh tiap hari Tiap hari. baru. Pasti orang mencari. Kalau telur yang nggak fresh itu berapa hari sih itu biasanya? Kalau saya beli kan taruh kulkas itu agak takut juga nih walaupun ditaruh kulkas.
Buat berapa hari tuh? Aman itu? Pak. Kalau ditaruh kulkas aman. Tapi kalau biasa di suhu terbuka kita simpennya di 2 minggu. maksudnya di bawah, nggak di bawah Suhu sinar ruangan matahari ya? langsung ya Pak ya. Itu bisa kayak sampai 2 atau sampai 3 minggu tuh masih. Oh, kuat ya. Nggak Apalagi di kulkas. Iya, apalagi di kulkas Pak. Ada yang bilang jangan taruh di kulkas. Itu yang betul yang mana sih sebetulnya ya? Oh iya. Tapi iya pernah ya. Bisa taruh ada. kulkas sih Pak. Iya pernah. Mending taruh Kalau kulkas ya. di suhu ruang 2 minggu. 2 minggu. Kalau kulkas lebih lah mungkin ya. Biasa kalau di industri besar itu ini Pak, penyimpanan telurnya tuh ada AC-nya. Jadi biar telurnya nggak menyusut juga. Malah di peternakan besar malah didinginkan ya. Iya. Berarti terbantahkan tuh teori tidak boleh ditaruh di kulkas tuh. Iya, karena telur itu bisa menyusut gitu Mbak setiap harinya. Menyusut ukurannya apa beratnya tuh? Berat ya? Wih, beratnya menyusut ya. Berarti kalau disimpan Iya, lama bisa iya. begitu ya. Jadi kayak kita usahakan keluar cepat gitu, dari kandang. Oh gitu. Lalu perawatan kesehatan. Tadi kan Mbak Lia juga nyampaikan sering disemprot juga tuh. Biasanya kalau yang menjadi masalah utama di kesehatan ayam petelur itu apa sih biasanya? Dan penyebabnya apa itu? Sejauh ini saya nggak ada masalah Masalah di ya? kandang sih Pak. Soalnya saya rutin penyemprotan desinfektan. Jadi kandang saya tuh bebas lalat. Ya, bebas lalat. Bebas lalat. Lalat kan bisa jadi sumber penyakit itu Pak. Masalahnya nggak ada, soalnya vaksin lengkap. Vaksin itu tiap apa tuh? Tiap minggu kah? Kalau kita pelihara dari DOC ya Pak DOC. ya, itu setiap minggunya kita ada jadwal vaksinnya. Kayak ada Tiap minggu. Iya, ada umur-umurnya Oh, Pak. gitu. Iya, kayak ada kita vaksin NDIB, ada NDKIL, ada AI, ada flu burung, terus ada Korisa, ada EDS gitu Pak. Jadi ada vaksinnya. Tergantung nanti masalahnya. Iya, apa tergantung gitu ya. dari umur ayamnya. Ayam. Iya. Oh, Misalnya, kayak anak ya berarti bayi itu ya? iya bener Pak kayak gitu Pak. Itu salah satu ini pencegahan preventif dari ini ayam petelur ya. Obat cacing juga penting. Oh ada ya. Iya, ada obat cacingnya juga Pak. Kalau cacingan berarti pengaruh ke produksi. Iya, pengaruh Pak. Telurnya bintik-bintik. Oh, ke warna juga ya. Bintik Di cangkangnya biasa Cangkangnya. kadang ada Itu bintik-bintiknya. berarti cacingan. cacingan. Iya, tapi tetap aman kok dikonsumsi itu Pak. Tetap Cuma aman. kurang estetik aja berarti. Iya benar. Kalau rasa tetap ya. Iya tetap aman itu. Berarti bukan artinya kalau ayamnya cacingan bukan berarti cacingnya masuk ke telurnya ya. Nah, seterusnya apa yang membuat mbak-mbak ini tertarik untuk menjadi seorang peternak ayam? Kan Gen Z iya, wanita lagi ya, nggak takut. Kan ayam tuh apa ya? Terpikirkan kotor, bau begitu. Apa yang menjadikan enggak apa-apa, enggak jijik saya usaha ayam petelur ini misalkan. Gimana tuh? Supaya nanti mungkin ada yang sahabat-sahabat podcast Pelita yang sudah skincarean takut jadi peternak ayam mungkin. Iya. Nggak seperti itu kan ya? Gimana tuh? Apa Mbak Ira dulu, Mbak Lia dulu? Kalau saya sih Pak motivasinya kalau kita saya selalu berpikir hasilnya. Hasilnya. Iya. Wah. Kalau kita berpikir hasilnya pasti kita akan melakukan kayak apa aja lah. Buat ini anak-anak Gen Z jangan takut untuk beternak. Iya, Jangan iya, iya. takut buat kotor-kotoran gitu. Karena Heeh. ya kita harus apa ya Pak ya? Kita harus ini harus apa ya? Kayak harus melanjutkan lah. Jangan yang tua-tua aja nih. Kita anak muda juga harus bisa untuk membangun peternakan. Mungkin kita bisa menerapkan teknologi di dalam peternakan gitu Pak. Jadi kan mungkin kita lebih autopilot aja nanti. Mungkin banyak teknologi atau mungkin kita nggak kotor-kotoran cuma tinggal pencet-pencet Pencet gadget aja, ya, iya, untuk iya. kontrol-kontrol kan lebih enak Pak gitu. Gitu. Jadi ini mindset bisnis betul nih, teman-teman sekalian. Kalau Mbak Lia, gimana tuh? Mungkin ada yang wah takut kotor nanti mahal skincare saya gitu misalkan. Memang jujur awalnya saya gitu Pak. Oh gitu ya? Iya, takut bau. Nah, karena kalau lewat peternakan ayam kadang bau gitu. Ternyata setelah saya belajar di Malang nggak sebau itu kok. Dan Iya. kalau dibilang
beternak itu bau, tapi kan uangnya nggak bau, hasilnya nggak bau. Uangnya Skincare-nya kita dari skincare juga dari telur itu sendiri. Ya. telur glowing, owner glowing. Glowing. Ya. juga. Betul. Nah tadi disampaikan pakai teknologi, ya. Ada apa yang saya ketahui sedikit sih, ada yang sistem memberi minum pakai nipple misalkan. Iya, kalau Heeh. yang otomatis, yang full otomatis tuh sekarang ada kandang close house, Pak. Bagus. Iya, jadi kita bisa mengatur di situ suhu iklimnya. Pakai sensor ya berarti ya. Di situ kayak istilahnya tuh kayak ayam itu pakai AC lah, Pak. Iya. Iya. Jadi di Indoor. situ ya kita pakai conveyor juga. Kalau di industri-industri tuh jadi kita bisa jalan Ngatur, sendiri ya. telurnya. Pakannya juga udah full otomatis jadi bisa jalan sendiri Sendiri. sesuai sama timernya gitu, Pak. Itu. Jadi kita Bisa cuma gitu ya. Iya, udah secanggih itu sih sekarang, Pak. Nah, rencananya Mbak ini pakai teknologinya kapan nih? Tuh. Tunggu modal sih, Pak. Modal dan Tunggu modal. lebih ke mau nambah populasi sih Pak. Ya, gitu dulu ya populasinya Iya. dulu Kalau ditambah. teknologi Nyusul lah ya. nyusul lah itu. Target ke depan nih berapa nih populasi yang ingin ditambah? Kalau saya nggak muluk-muluk sih Pak, mungkin 1.000 ekor 1.000 pertama ya. dulu. Setelah itu 2.000 ekor. 2.000 ekor. atau- Ya. Gitu ya. Masuk Mbak Ira ya nanti ya. Ya kalau bisa, saya pengen ini, Pak. Saya pengen bikin kandang catchery. Oh iya. Jadi kan sekarang ini kan sebenarnya kalau kita bangun kandang di dalam ini kan kita baterai. Sebenarnya itu kita nggak mematuhi ada namanya animal welfare, kesejahteraan hewan. Ya, hewan ya. Ya karena kan ayam tidak bergerak bebas kan. Nah, saya pengen bikin catchery sekarang yang banyak digalakkan di di Indonesia. Tapi seperti yang kayak di luar negeri gitu, Pak, kan Itu butuh space besar ya. iya, untuk space-nya tuh lumayan luas juga, Pak. Jadi tapi untuk sekarang kendalanya buat kita bikin kayak gitu tuh di harga telurnya, Pak. Biasa harusnya kalau di luar negeri ya, Pak ya, telur yang di catchery itu lebih mahal kan? Iya. Iya kan? Iya benar, di New Zealand kan ada grade-grade-nya kan? Benar. Kalau di situ Bandung kayaknya masih belum bisa, Pak. Untuk bisa peternak telur itu sejahtera dengan kos produksi yang saat ini, itu harganya seharusnya berapa sih? Sekarang berapa nih harga nih sekarang? Harga sekarang Tingkat peternak ya? 22 kayaknya. Dua-dua ya? Ini 21. Iya, 21, 22. Kalau di Malang, Blitar udah 20 ke bawah. Udah Oversupply soalnya mereka iya, ya? udah 16.000 udah Pak kalau nggak 16.000 salah. per kilo. Iya, info Di terakhir. tingkat Di tingkat peternak. peternak ya? Iya, dari kandang. DO kandang namanya. Karena oversupply tadi ya? Iya, oversupply. Tapi di sini tetap 21. Masih Iya, 21. Itu agar petani sampai peternak ayam petelur itu bisa sejahtera lah. Itu berapa sih harga normalnya telur? Harusnya Kalau sekarang mungkin itu 26.500 ya HPP-nya ya, Pak ya. HPP-nya ya. Iya. Kayak yang kemarin digalakkan Menteri Amran kan? 26. Iya, 26.500 kita harus Kalau saya keluar dari petani kandang. kan ada HPP tuh. Iya. Gabah itu. Harus. Kalau HPP sama dihitung sama penyusutan kandang, penyusutan pulet itu 26.500. 26.500. Iya. Itu sudah terhitung betul ya. Iya, Siap. Udah terhitung semua. HPP 1 kilo telur. Jadi mimpi ke depan itu menambah populasi. Setelah Iya. populasinya besar, baru teknologi diterapkan. Dan insya Allah lebih bersih lagi tuh ya. Jadi Iya, benar, enggak berkotor-kotor ria lagi kan. Iya. Gitu. Nah, sekarang apakah ada bantuan nih dari pemerintah yang sudah dirasakan oleh mbak-mbak sekalian sebagai peternak ayam petelur? Entah itu ada pelatihan, pemberian informasi, atau bahkan pemberian bantuan. Kan bantuan banyak nih sekarang kayaknya. Iya. Ada bantuan pulet kayaknya. Banyak. Oh iya, dari ya? kemarin Bank Indonesia ya. Dari Bank Indonesia. Oh, yang Bank Indonesia itu yang dikirim. Iya, Kemarin sempat Bapak Kepala Dinas Diskoperindak cerita nih ada 4 atau 6 UMKM yang lolos itu dibina langsung oleh BI. Iya, Gitu. kemarin ada Pak di Asem Bagus ya. Mas bagus ya kemarin. Alhamdulillah ya sekarang pemerintah udah mulai menyorot dunia peternakan. Menjembatani kami untuk memasarkan produk kami. Ya,
yang kemarin kan mau MBG itu. MBG? Oh, iya. MBG kan mau diwajibkan untuk Ngambil langsung dari ngambil peternak ke ya? peternak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin ada pelatihan mungkin kalau pelatihan gimana? Oh, yang B itu ya pelatihannya berarti ya? Iya, kemarin sempat kita belajar sama dosen Poli J. Oh, terus modal. Ada nggak bantuan modal? Kita kan ada Forsa Iya. UMKM tuh. Iya, Udah ngambil belum nih? Kalau bantuan ya itu Forsa. Forsa ya? Ya, Udah tapi ngambil? belum sih. Belum. Belum. Tapi nanti lah mungkin ya. Mungkin. Karena Ah, ya itu Pak, kan modalnya besar kalau iya. Iya. ayam petelur. Kalau untuk segitu masih Oh, belum. belum ya? Oke, siap. Lalu mimpi ke depan sebagai generasi muda, bukan hanya sebagai peternak telur boleh lah. Nanti mimpinya apa nih ke depan? Kalau sebagai peternak telur itu apa? Sebagai generasi muda, sebagai wanita juga apa? Mbak Ira dulu mungkin. Kalau dari saya mimpi ke depan financial freedom, Pak. Wah, bener. itu mimpi semua orang kayaknya. Financial Maksudnya? freedom, bisnis jalan, kita jalan-jalan, Pak. Nah, Itu ya, mimpi bersama iya kayaknya. itu. Tapi setiap orang. Gitu, Pak. Jadi Financial freedom ya betul. financial freedom, Kalau Pak. Mbak Ira, Mbak Lia nih, apa nih mimpi besarnya nih ke depan? Ya sama Pak, financial freedom, terus mungkin lebih banyak bermanfaat untuk orang Untuk sekitar. Ya, benar. Nah ini nih sekarang kita dengan beri informasi kepada kami sahabat podcast juga ini sudah tuh sebetulnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat untuk Amin. teman-teman generasi muda nih di Situbondo khususnya ya. Iya, benar, Pak. Itu bisa. Lalu terakhir sekali Iya, Pak. pesan nih untuk generasi muda Situbondo, Gen Z Situbondo nih. Bisa yang wanita, bisa yang juga pria. Apa nih dari mbak-mbak sekalian? Mungkin kalau memang mau beternak, saya siap untuk membimbing. Wah, Saya pasti bimbing sebisa saya. Mau ke kandang kapan saja bisa. Pokoknya kalau mau bisnis itu jangan apa ya, jangan aduh takut ini, udah sikat aja. tak usah gengsi juga. Iya, benar, Pak. Bentar dulu Mbak Ira belum? Kalau saya pesannya ya benar, jangan takut, jangan ragu. Kita harus harus kuat mental lah gitu, Pak. Pastilah kan banyak kan, udah sarjana kok jadi sekarang pasti kan kayak gitu kan ya, Pak ya. Ya kita harus kebal karena mereka kan nggak tahu gimana potensi kita ke depannya gitu. Jadi kayak harus kebal semuanya lah, Pak. Tapi ini sih pembuktian sih. Kalau sukses kan sukses lah ini. Iya. Sukses itu kan ada tingkatan. Iya benar, Pak. Timbang nggak ngapa-ngapain kan? Ya, kita harus kuat juga sama prosesnya, Pak. Karena kan Betul, pasti nggak mudah, Pak. Kan berakit-rakit ke hulu, kita bersenang-senang kemudian. Sekarang ini sudah level bersenang-senang kayaknya. Kalau belum. financial freedom masih Belum. menuju ya? Iya, Menuju. belum, Betul. Pak. Kita masih bersakit-sakit ya, Des. Sakit. Masih bersakit-sakit, Di Pak. pepatah Gimana? para Gen Z, Allah bersama Gen Z. Iya, benar. Allah bersama janji. Tadi kan sudah ditawarin nih kalau ingin Boleh. konsultasi lah katakanlah bisa tuh. Nah sekarang kalau teman-teman ingin konsultasi nih kemana nih? Alamat kandang dulu nih, alamat kandangnya. Alamat kandang di belakang PG Panji. Di Belakang PG Panji ya. sebelum perempatan Talang, Gang Kelinci, rumah paling ujung. Oke itu ya sahabat. Lalu ya kalau di area barat Besuki, Kalau arah barat itu bisa saya di Ketah Suboh. Ketah Suboh. Ya. Berarti pertigaan lampu merah ke kiri ya? Lampu merah dari arah ini apa ya? Dari Situbondo. arah Situbondo. Itu masih terus, Pak. Nanti ada jembatan Demung. Nah, pas di utara jalannya itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu ya sahabat ya sekalian. Atau mungkin ada channel digitalnya, sosmed mungkin bisa DM di situ teman. Boleh. Isinya tapi jedak-jeduk semua.
Enggak apa-apa deh. DM ke sini ya gitu, bisa? Boleh. Boleh DM. TikToknya sama IG-nya sama, Lia Virginia, pakai G. Ya, kalau aku IG-nya @irarihan28. Baik sahabat Pelita, itu tadi diskusi kita lah tentang bagaimana menjadi seorang peternak ayam petelur untuk para muda-mudi di Situbondo. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Amin. Amin. Yang terakhir, semoga dengan semakin banyaknya pengusaha muda nih di Situbondo bisa Naik kelas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.